Terakhir menjelang masuknya bulan Ramadan. Alhamdulillah tadi kita sudah menikmati makan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi amal sedekah bagi yang ibu-ibu yang sudah membawa makanan dan juga berkah bagi yang makan. Malam hari ini kata Pak Haji Muslim 30 menit saja, setengah jam saja, berkaitan dengan Ramadan. Setiap tahun kita menjalani bulan Ramadan, kita sudah tahu puasa Ramadan itu adalah salah satu daripada rukun Islam, wajib bagi setiap yang tidak punya halangan untuk melaksanakannya. Ada beberapa hal penting yang ingin kita perhatikan berkaitan dengan bulan Ramadan itu. Pertama, perhatikan bahwa detik-detik di bulan Ramadan itu sungguh sangat berharga. Jangankan detik-detik di bulan Ramadan, waktu detik-detik di luar Ramadan pun, atau masa hidup kita di dunia ini adalah waktu yang paling berharga. Itu perlu kita ingat. Jangan buang-buang waktu, apalagi di bulan Ramadan. Jadi tidak ada istilah malenga-lenga puasa, ya kan? Malenga-lenga puasa itu rugi. Seharusnya tak cukup waktu untuk beribadah, karena kita juga butuh istirahat. Maka maksimalkan detik-detik bulan Ramadan itu, karena detik-detiknya sangat berharga. Jangankan di bulan Ramadan, semua masa hidup kita di dunia ini sangat-sangat berharga. Tapi walaupun waktu hidup dunia ini sangat berharga, tapi hidup di dunia ini hidup yang tak enak. Waktunya berharga, tapi hidup di dunia ini hidup yang paling tak enak. Nah, lalu kenapa dikatakan berharga? Karena waktu di dunia ini waktu penentuan. Kita sedang diuji, kita sedang menjalani ujian. Di akhirat kita akan melihat rapor kita, dan kita belum tahu rapor kita merah atau tidak. Maka disinilah kita bersungguh-sungguh. Detik-detik dalam kehidupan dunia ini sangat berharga, sehingga Rasulullah SAW melarang seberat apapun cobaan hidup di dunia ini, sesakit apapun yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini, jangan pernah minta segera dimatikan oleh Allah. Karena begitu berharganya detik-detik dunia ini. Sampai sesakit apapun kita tersiksa, mendapat musibah, rasa sakit, sesakit apapun, jangan pernah minta kepada Allah untuk segera dimatikan. Itu menandakan betapa pentingnya waktu di dunia ini, karena penentuan. Selamat kita menjalani ujian dunia ini, selamat kehidupan akhirat kita. Tapi kalau tak selamat, nauzubillah, itu sangat luar biasa penyesalan yang tak ada gunanya lagi. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la yatamanna ahadakumul mauta imma muhsinan fayazdad wa imma musian fayaqtab. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang minta segera dimatikan kepada Allah, jangan. Andaikan dia seorang yang muhsinan, ahli kebaikan, maka Allah itu akan menambah bekal imannya. Kalau dia seorang yang ahli maksiat, ada kesempatan untuk bertaubat dan mengganti dengan amal-amal baik. Yang penting jangan pernah minta kepada Allah agar segera dimatikan. Dalam hadis lain, la yatamanna yadna ahadakumul mauta lidurrin asaba. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang minta untuk segera dimatikan kepada Allah karena beratnya musibah yang menimpanya. Jangan. Jadi seberat apapun, sabar, mohon kepada Allah. Kalaupun rasanya tak tahan lagi, fala budda, kalau seandainya tak tahan dan mesti juga, maka falyaqul, katakanlah, Allahumma in iza kanatil hayatu khairan li fa ahyini, wa iza kanatil wafatu khairan li fatawaffani.
Itu yang kita minta. Ya Allah, ini dalam keadaan sakit keras yang rasanya tak tertahankan lagi, jangan minta mati. Tapi apa yang dilakukan? Mohon minta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya hidup lebih baik bagiku, hidupkanlah aku. Tapi kalau seandainya kematian lebih baik, matikanlah aku. Itu baru boleh. Ini menunjukkan betapa berharganya. Apalagi detik-detik dalam bulan Ramadan nanti. Hanya 30 hari. 30 hari. Insya Allah 30 hari. Dan kalau menurut perkiraan akan sama semuanya. Memulai Ramadan dan juga mengakhir Ramadan atau berhari raya Idul Fitri. Apa sebab? Karena dalam perhitungan pada hari Jumat nanti besok itu sudah terjadi ijtima' pergantian bulan. Pergantian bulan itu pada waktu pagi, kalau tak salah pukul 7. Kalau 7 pagi sudah ijtima' bulan, pada waktu maghrib hari Jumat itu sudah tinggi. Diperkirakan lebih dari 6 derajat. Bahkan kalau 3 derajat saja itu sudah sepakat besoknya bulan baru atau bulan Ramadan. Kalau bagi kita Muhammadiyah, asalkan ada 0,0 sekian saja derajatnya, itu sudah wujud bulan baru. Nah, kalau Mabims yang mereka pakai standar 3 derajat, nanti sudah 6 derajat. Jadi sudah bisa dilihat, cuman ada berita terbaru yang saya baca kemarin, ada kemungkinan gagal melihat bulan walaupun sudah tinggi. Wallahu a'lam bagaimana kejadiannya nanti. Nah, untuk lebarannya pun juga insya Allah sama. Karena pada tanggal 29 Maret itu ijtima' bulan terjadi pada waktu sore. Pada waktu sore lebih kurang pukul 5. Kalau pukul 5 ijtima' pergantian bulan, maghrib masih belum nampak, belum wujud, masih di bawah ufuk. Nah, baru di atas ufuknya barangkali setelah pukul 10, 12 baru di atas ufuk. Maka karena maghrib belum masuk bulan baru, maka istiqmal, sempurnakan 30 hari. Berarti besoknya masih berpuasa, puasa kita 30 hari. Itu waktunya. Nah, kemudian ingin kami sampaikan juga masalah waktu subuh. Ya Pak Haji, waktu subuh yang sudah ditetapkan oleh ulama Majelis Tarjih itu mundur 8 menit dari waktu biasa. Kalau dilihat dari sejarah dulu, berapa lamanya atau pukul berapa lamanya waktu subuh itu atas kesimpulan dari peneliti orang-orang Muhammadiyah. Jadi dulu sudah ditetapkan dan disepakati atas usulan ilmuwan Muhammadiyah bahwa waktu subuh itu 20 derajat matahari di bawah ufuk, 20 derajat. 1 derajat waktunya 4 menit. Itu dulu. Tapi setelah diadakan penelitian oleh 3 lembaga penelitian di Muhammadiyah dengan menyebar peneliti di berbagai penjuru di Indonesia mulai tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun, hasilnya sama. Ternyata yang lebih tepat itu waktu subuh berada pada posisi matahari 20 derajat 18 derajat di bawah ufuk, bukan 20. Kalau begitu beda 2 derajat. 1 derajat 4 menit, 2 derajat 8 menit. Kalau begitu, maka mundurlah waktu subuh dari yang biasa kita lakukan. Nah, ini yang ditetapkan oleh ulama tarjih. 8 menit kan lumayan kan? Kalau bulan tidak sepinggan 2 piyong bisa bir. Kalau tidak salah tadi hari Sabtu itu waktu subuh kita pukul 5:19. Nah, masih ada waktu makan 2 piyong. Rugi dah tuh. Ya kan? Baik. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, jangan lupa. Saya baca potong-potong Ibu ya.
Jangan lupa untuk setiap malam bulan Ramadan itu untuk memperbarui niat berpuasa besoknya. Karena memang ada beda pendapat ulama, tapi hadisnya tegas. Maka ini yang diambil oleh ulama tadi, saya kira kalau tidak salah pernah saya baca hadisnya, man lam yubayyitis siyama fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat, tidak tabyid, berniat berpuasa esok hari pada waktu malamnya, kapan itu? Sejak maghrib sampai terbit fajar, tak berniat untuk berpuasa esoknya, maka tak ada puasa baginya pada hari itu. Kalau lupa berniat berarti tak sah puasanya esok harinya. Lalu apa yang dilakukan? Dia tetap harus menahan, tetapi harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Nah, jadi ingat, niat jangan sampai lupa setiap malam bulan Ramadan. Memang ada beda pendapat ulama, kecuali oleh Abu Hanifah, dia memberikan solusi kalau seandainya ada yang lupa berniat, maka berniat pada waktu pagi. Tapi kalau dalam hadis tak ada puasa harinya baginya pada hari itu. Maka ini yang lebih tepat. Karena hadisnya langsung secara teks mengatakan siapa yang tidak berniat berpuasa pada malam harinya untuk esok harinya, tak ada puasa baginya pada hari itu. Maka jangan lupa niat puasa setiap malam diulang. Mulai dari maghrib sampai menjelang fajar. Kalau bisa nanti imam ingatkan. Nah, itu bagus supaya tak lupa. Nah, itu berkaitan dengan niat. Karena rukun puasa kan cuma dua, niat kemudian menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu saja menjadi rukun puasa. Nah, berikutnya amalan-amalan yang sangat diutamakan dalam bulan Ramadan. Kalau amalan wajibnya jelas puasa itu sendiri. Maka persembahkan puasa itu puasa yang paling baik kepada Allah. Dalam Al-Quran, tadi surat ayat dibaca oleh Pak Haji Muslim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, kutiba. Kalau waktu ke kete-kete dulu belajar bahasa Arab, kutiba itu artinya kataba menulis, kutiba ditulis, tapi artinya diwajibkan. Apa maksudnya? Kalau sebuah perintah sudah tertulis menjadi undang-undang, itu perintah yang tetap kokoh, pasti tidak ada tawar-menawar. Nah, artinya diwajibkan dengan cara tertulis, sudah menjadi aturan baku, sudah menjadi undang-undang untuk berpuasa. Tapi yang diperintahkan adalah asyam, bukan saum. Karena kata asyam berasal dari kata soma, yasumu, bisa masdarnya sauman, bisa siyaman. Dua-duanya sama berarti berpuasa. Cuman ada bedanya. Kalau saum itu menahan dari satu perkara saja. Tapi kalau siyam menahan dari semua yang bisa membatalkan puasa. Dalam Al-Quran ketika Maryam dia mengatakan bahwa saya bernazar lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih as-sauma. Sauma untuk berpuasa. Allahu kaliman nasa yauma. Allahu kalima untuk tidak berbicara insiyah dengan manusia. Cuman puasanya hanya satu. Puasa untuk tidak berbicara. Dipakai kata sauma. Tapi yang diperintahkan kepada kita di bulan Ramadan bukan sauma, tapi siyama. Artinya kalau sauma hanya menahan dari satu perbuatan, kalau siyama menahan dari semua perbuatan yang bisa membatalkan atau mengurangi nilai puasa. Kalau sauma menahan dari satu atau dua perbuatan. Jadi kalau ada orang yang ditahan hanya makan dan minum, yang lain tidak ditahan, berarti dia belum bersiam tapi bersaum. Bersaum tidak diperintahkan, bukan saum tapi siam. Maka perhatikan, semua ditahan yang bisa mengurangi ataupun membatalkan puasa. Ngomong ditahan,
Jangan keluar sesuatu yang tak baik. Mata ditahan. Jangan melihat hal-hal yang bermanfaat, apalagi di tangan kita semua ada HP. Sangat mudah melihat apapun. Maka pakai HP itu untuk yang bermanfaat. Buka ayat Al-Quran, boleh buka di HP. Baca hadis Nabi, dengarkan ceramah, itu lebih baik, sehingga tidak mengganggu nilai puasa kita. Itu baru namanya bersiap. Nah, itu amalan yang utama. Tentu yang wajib adalah bersiap. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Karena Ramadan itu bulan Syahrul Quran. Baca, buat target. Paling tidak membaca Al-Quran satu hari 5 juz jadilah. Kan tak terlalu banyak itu kan 5 juz. Ya kan? Kalau dah juga kurangi dikit, 4 juz saja. Subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz. Kalau maghrib pendek, setelah tarawih 1 juz. Tapi kalau bisa habis tarawih 2 juz, cukup 5. Kalau 5 juz, 6 hari selesai. 30 hari 5 kali khatam. Itu standar aja itu. Buat target. Kalau enggak juga, ya minimal sekali 1 kali khatam, itu minimal sekali. Karena siapa nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat? Karena Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu yatil yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada yang membacanya. Baca Al-Quran. Kemudian perbanyak sedekah, itu jelas. Nabi paling pemurah pada bulan Ramadan seperti rihil mursalah, angin yang lepas berhembus, tak ada penghalang. Asal ada yang membutuhkan, kasih, dan mikir-mikir. Itu namanya rihil mursalah. Kemudian sholat tarawih. Kalau nampak kawan aku agak bercampur gitu. Sholat tarawih, jangan sampai lupa, jangan sampai tinggalkan tarawih secara berjamaah. Bahkan Ibnu Huzaimah menyebutkan dalam kitab hadisnya sebuah bab para perempuan ikut sholat tarawih di masjid. Begitu pentingnya. Nah, bab perempuan ikut sholat tarawih ke masjid. Begitu pentingnya. Apa keutamaannya? Ikut tarawih dengan imam sampai selesai. Itu sama dengan melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Dihitung dari maghrib sampai subuh, itu nilai orang yang ikut berjamaah tarawih. Jangan sampai ada namanya setelah 8 rakaat berhenti, lalu dia pulang. Niatnya tengah malam mau melanjutkan tarawih, tapi tak selesaikan dengan imam, tak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Apa sebab? Tidak menyelesaikan sampai selesai bersama imam. Maka salat tarawih sampai selesai bersama imam sampai witir. Kalau tidak, rugi. Tidak mendapatkan keutamaan salat malam semalam penuh. Berapa rakaat? Dalam tarjih disebutkan hanya 11 rakaat. Boleh pilih dengan 2 porsi. Yang pertama porsinya 4 salam, 4 salam, 3 salam. Yang pertama. Porsi yang kedua 2 rakaat, 2, 2, 2, 2, 1. 11 rakaat. Bukan 2, 2, 2, 2, 3, bukan. Tapi 2, 2, 2, 2, 2, 1. Bukan 3 witirnya yang terakhir 1. Itu yang ditetapkan dalam ulama tarjih berdasarkan hadis. Yang witir punya. Yang mana?
Yang itu yang dua sangat kan 3 2 1 kedua 1. Jadi kalau kita melaksanakan sholat witir itu apa niatnya? Niatnya niat witir. Witir itu ganjil. Iya. Dia ganjil, maksud witir itu jumlah keseluruhan sholat yang kita lakukan malam itu jumlahnya ganjil. Jadi yang 2 rakaat itu witir niatnya apa tarawih? Saya kira tetap witir. Yang 2 dan 1 itu. Atau witir kan 2 1. Ya. Jadi begitu formatnya. Lalu kalau kita bertanya, bagaimana pula dengan yang melakukan witir 3 rakaat 1 kali salam? Nah gitu. Apakah sah atau boleh? Ini tidak dikuatkan oleh ulama tarjih. Tapi jangan katakan tidak sah. Apa sebab? Ada dalil lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah kadang melakukan witir 5 rakaat 1 salam. Kadang 1 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam. 7 sampai 11 rakaat 1 salam. Nah, cuman yang khusus tentang sholat malam di sini dalam Tarjih Muhammadiyah, setelah mengkaji sekian banyak hadis-hadis itu, dua-duanya boleh pilih. Nah, 4-4-3 atau 2-2-2-2-2 1. Tidak yang 3 witirnya, tapi 1. Nah, jadi memang dulu asal dari semua sholat itu 2 rakaat. Asal semua sholat. Kemudian kata Aisyah, Rasulullah mengganti sholat itu menjadi 4 kecuali sholat subuh dan sholat dalam keadaan safar. Diganti menjadi 2. Menjadi 4. Yang safar dan subuh 2, kemudian maghrib menjadi 3. Nah itu kira-kira. Kalau lewat waktunya sekitar 5 menit.